Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya mau mereview jurnal yang berjudul Aplikasi Tepung Bekatul Fungsional pada Pembuatan Cookies dan Donat yang Bernilai Indeks Glikemik Rendah. Konsep indeks glikemik atau bisa disebut dengan IG diperkenalkan untuk melihat gambaran tentang hubungan karbohidrat dalam makanan dengan kadar glukosa darah. Pangan yang menaikkan glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi. Sebaliknya, pangan yang menaikkan glukosa darah secara lambat memiliki IG rendah. Makanan dengan IG rendah membantu seseorang untuk mengendalikan rasa lapar, selera makan, dan kadar glukosa darah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IG adalah proses pengolahan, perbandingan amilosa dengan amilopektin, kadar gula, daya osmotik pangan, kadar serat, lemak, protein, serta antigizi pangan. Pangan yang memiliki IG tinggi menyebabkan pengeluaran insulin dalam jumlah besar sebagai akibat dari kenaikan glukosa darah yang tinggi dan cepat. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan rasa lapar setelah makan dan penumpukan lemak pada jaringan adiposa. Konsumsi makanan yang memiliki IG rendah akan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga mampu mengendalikan kadar glukosa darah dengan baik. Kadar glukosa darah yang terkendali akan sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular atau lain sebagainya. Bertitik tolak dari pentingnya nilai IG dalam pemilihan dan konsumsi pangan sehat sehari-hari, maka penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan tepung bekatul fungsional pada pembuatan cookies dan donat bernilai IG rendah. Keberadaan bekatul fungsional dalam porsi yang cukup besar pada formula cookies dan donat diharapkan dapat menurunkan nilai IG secara signifikan, sehingga kedua produk tersebut menjadi lebih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang semakin peduli akan kesehatan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung bekatul fungsional yang direndam dengan asam askorbat 1000 ppm selama 1 jam, tepung terigu, margarin, mentega, telur, gula halus, susu skim, leavening, vanili, coklat bubuk, bubuk kayu manis, ragi, air, dan bahan-bahan untuk analisis kimia. Alat-alat yang digunakan terdiri dari mixer, sendok, loyang, oven, pemanggang, kuali, kompor, timbangan, glukometer, dan peralatan untuk analisis sifat fisik dan kimia. Metode pembuatan bekatul fungsional. Bekatul fungsional dibuat dari bekatul konvensional dengan cara bekatul konvensional diayak, lalu dimasukkan di autoclave 121 derajat Celcius selama 5 menit. Dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dan direndam dengan larutan asam askorbat 1000 ppm selama 1 jam. Disentrifu 3000 rpm selama 15 menit dan dikeringkan residunya dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3-4 jam, kemudian digiling dan terakhir diayak. Penentuan formula cookies dan donat. Pada penelitian, pendahuluan dilakukan formulasi pembuatan cookies bekatul fungsional pada tabel 1 dan donat bekatul fungsional pada tabel 2. Kemudian dilakukan uji organoleptik yang meliputi uji rating dan ranking untuk mendapatkan formulasi cookies dan donat bekatul yang akan digunakan dalam penelitian lanjutan. Jumlah tepung bekatul yang digunakan dalam formulasi cookies adalah 25, 30, 35, 40, dan 45% dari total tepung. Pembuatan cookies dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama, margarin, mentega, gula halus, dan telur dicampurkan dengan mixer. Kemudian ditambahkan dengan bekatul, terigu, leavening, susu skim, dan bubuk coklat. Adonan yang terbentuk dicetak dan dipanggang pada suhu sekitar 160 derajat Celcius selama 15 menit. Cookies yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan cookies standar, yaitu cookies yang dibuat tanpa bekatul.
Jumlah tepung bekatul yang digunakan dalam formulasi donat adalah 20, 25, 30, dan 35% dari total tepung. Pembuatan donat dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama, terigu, bekatul, gula, ragi, margarin, bahan pelembut, baking powder, dan telur dikocok sampai homogen. Kemudian ditambahkan dengan air dan dicampurkan sampai adonan menjadi kalis. Adonan yang terbentuk didiamkan selama 30 menit, dicetak dan digoreng. Donat yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan donat standar, yaitu donat yang dibuat tanpa penambahan bekatul. Uji organoleptik. Pengujian organoleptik dilakukan berupa uji hedonik untuk mengetahui formulasi cookies bekatul dan donat bekatul yang paling disukai. Skor penilaian yang digunakan dalam uji hedonik ada 5 tingkat. Analisis kimia. Analisis kimia yang dilakukan terdiri dari proksimat, yaitu berupa kadar air, abu, protein, lemak, dan karbohidrat dengan metode AO/AC. Kadar amilosa, kadar serat pangan dengan metode multienzim, dan daya cerna pati in vitro. Analisis indeks glikemik. Nilai indeks glikemik atau IG donat bekatul dan cookies bekatul dari formula terpilih kemudian dibandingkan dengan IG dari donat dan cookies standar tidak mengandung bekatul. Setiap porsi sampel yang akan ditentukan IG-nya mengandung 50 gram karbohidrat diberikan kepada 10 orang panelis yang telah menjalani puasa penuh kecuali air dari sekitar pukul 20.00 sampai pukul 8 esok harinya. Panelis yang digunakan merupakan individu sehat, tidak menderita diabetes, dan memiliki indeks massa tubuh atau bisa disebut dengan IMT normal 18-25. Rancangan percobaan penentuan formula produk terbaik dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau bisa disebut dengan RAL dengan model matematis sebagai berikut. Uji organoleptik yang dilakukan pada cookies dan donat bekatul bertujuan untuk mendapatkan satu formula terbaik, yaitu formula yang paling disukai oleh panelis. Hasil penelitian uji organoleptik cookies dan donat dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan hasil uji rating cookies bekatul fungsional pada tabel 3, dapat diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis tertinggi adalah pada cookies bekatul formula 1 dengan 25% tepung bekatul, yaitu sebesar 2,93, berkisaran antara tidak suka sampai netral. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa formulasi berpengaruh nyata terhadap skor kesukaan panelis pada selang kepercayaan 95%. Hasil uji ranking pada tabel 3 menunjukkan bahwa cookies bekatul formula 1 memiliki rataan ranking terendah yaitu 2,00. Dari hasil tersebut kemudian dipilih cookies bekatul fungsional formula 4 karena tidak berbeda nyata dengan formula 1 yang memiliki ranking tertinggi. Keuntungan memilih formula 4 adalah mengandung tepung bekatul dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 40%. Berdasarkan hasil uji rating produk donat bekatul pada tabel 3, dapat diketahui bahwa formula 1 memiliki skor kesukaan tertinggi yaitu 2,77, berkisaran antara tidak suka sampai netral. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa formulasi tidak berpengaruh nyata terhadap skor kesukaan panelis pada selang kepercayaan 95%. Hasil uji ranking pada tabel 3 menunjukkan bahwa donat bekatul formula 1 memiliki rataan ranking terendah yaitu 2,07. Dari hasil tersebut, terpilih produk donat bekatul formula 4 karena tidak berbeda nyata dengan formula 1, tetapi mengandung tepung bekatul dengan jumlah terbesar yaitu 35%. Karakteristik fisik cookies dan donat formula terbaik. 1. Rendemen. Rendemen produk olahan terbaik dihitung berdasarkan perbandingan berat
produk olahan yang diperoleh terhadap berat adonan yang dinyatakan dalam persen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rendemen cookies standar sebesar 86%, rendemen cookies bekatul sebesar 89,3%, rendemen donat standar sebesar 98,6%, dan rendemen donat bekatul sebesar 99,3%. Karakteristik kimia formula terbaik. Proximat. Kandungan gizi cookies dan donat dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. Kadar air yang terdapat pada suatu produk pangan akan mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa, dan keawetannya. Kadar air pada produk cookies merupakan karakteristik krisis karena menentukan tekstur atau kerenyahan. Kandungan air yang tinggi membuat cookies tidak renyah dan teksturnya kurang disukai. Kadar air cookies bekatul sesuai dengan syarat mutu SNI yaitu maksimal 5%. Kadar air cookies yang rendah ini disebabkan penguapan air pada adonan yang terjadi pada tahap pemanggangan. Kadar air pada bahan yang berkisaran 3-7% akan mencapai kestabilan optimum, sehingga pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang merusak bahan seperti browning, hidrolisis, atau oksidasi lemak dapat dikurangi. Kadar abu merupakan mineral-mineral anorganik yang memiliki ketahanan cukup tinggi terhadap suhu pemasakan sehingga keberadaannya dalam bahan pangan cenderung tetap. Nilai kadar abu cookies bekatul cukup tinggi jika dibandingkan dengan SNI cookies, yang mensyaratkan kandungan maksimum abu hanya 1,5%. Kadar abu yang lebih tinggi pada cookies bekatul dan donat bekatul disebabkan oleh tingginya kandungan mineral pada bekatul. Kadar protein tertinggi dimiliki oleh donat bekatul. Sumber protein pada donat adalah terigu, tepung bekatul, dan telur. Terigu yang digunakan pada pembuatan donat adalah terigu keras yang memiliki kadar protein lebih tinggi, yaitu 13%, dibandingkan terigu lunak kadar protein 9% yang digunakan pada pembuatan cookies. Nilai protein cookies kontrol dan cookies bekatul berada di bawah nilai yang disyaratkan oleh SNI, yaitu minimum 9%. Hal ini disebabkan oleh lebih sedikitnya penggunaan telur dan susu pada penelitian ini. Kadar lemak berfungsi sebagai sumber cita rasa dan memiliki tekstur yang lembut pada produk. Selain itu, lemak juga merupakan sumber energi yang dapat memberikan nilai energi lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kadar lemak cookies bekatul sesuai dengan syarat mutu cookies SNI, yaitu minimal 9,5%. Kadar lemak cookies lebih tinggi dibandingkan donat karena presentasi penggunaan mentega dan margarinnya yang lebih banyak, yaitu masing-masing 26,9% dan 5,2% dari total adonan. Kadar karbohidrat merupakan salah satu sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat berperan dalam pembentukan karakteristik produk pangan, energi yang dapat dimanfaatkan dalam tubuh, dan kemampuan meningkatkan kadar glukosa darah tidak selalu sejalan dengan kadar pati atau karbohidrat bahan pangan. Hal itu sangat dipengaruhi oleh daya cerna pati dan pati resisten. Nilai energi merupakan nilai yang diperoleh dari konversi protein, lemak, karbohidrat menjadi energi. Berdasarkan SNI, standar nilai minimum energi pada cookies adalah 400 kcal per 100 gram. Kadar serat pangan. Serat pangan sangat penting bagi tubuh karena dapat memberikan pertahanan tubuh terhadap timbulnya berbagai penyakit, seperti penyakit Crohn atau usus besar, penyakit divertikular, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, dan obesitas. Serat pangan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu serat pangan larut dan serat pangan tidak larut.
Serat pangan larut merupakan komponen non-struktural, sedangkan serat pangan tidak larut merupakan bagian struktural dari tanaman. Kadar serat pangan produk dapat dilihat pada tabel 6. Kadar serat, terutama serat pangan larut, sangat mempengaruhi indeks glikemik. Peningkatan konsumsi serat pangan, terutama serat pangan larut, dapat menurunkan kolesterol plasma dan meningkatkan kontrol glikemik. Serat pangan dapat meningkatkan kontrol glikemik dengan menurunkan atau menunda penyerapan karbohidrat. Daya cerna pati in vitro. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai indeks glikemik adalah daya cerna pati. Produk yang memiliki daya cerna pati rendah cenderung memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Daya cerna pati rendah berarti kemampuan pati untuk dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana, sehingga peningkatan kadar glukosa darah akan lebih lambat. Peningkatan kadar glukosa darah yang rendah dapat meningkatkan sensitivitas produksi insulin dalam pankreas. Daya cerna pati cookies bekatul dan donat bekatul masing-masing adalah 42,3% dan 51,4%. Sedangkan pada cookies standar dan donat standar masing-masing bernilai 49,6% dan 64,6%. Dari hasil uji T diketahui bahwa daya cerna pati cookies bekatul dan donat bekatul secara nyata lebih rendah dibandingkan donat standar dan cookies standar. Uji T menunjukkan bahwa cookies bekatul dan donat bekatul secara nyata memiliki kadar amilosa yang lebih besar dibandingkan cookies standar dan donat standar. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar amilosa, maka semakin rendah nilai IG suatu produk. Indeks glikemik cookies dan donat. Manusia merupakan subjek yang umum digunakan dalam penelitian indeks glikemik. Karena metabolisme pada manusia sangat rumit sehingga sulit untuk ditiru secara in vitro. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai indeks glikemik cookies standar sebesar 67, pada cookies bekatul 31, pada donat standar 72, dan pada donat bekatul yaitu 39. Berdasarkan hasil uji, perbandingan dua sampel dengan uji T diketahui bahwa cookies bekatul dan donat bekatul memiliki IG yang nyata lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar amilosa cookies standar sebesar 9,5%, cookies bekatul sebesar 16,4%, donat standar sebesar 5,5%, dan donat bekatul sebesar 12,9%. Hasil rendah dibandingkan cookies standar dan donat standar. Klasifikasi bahan pangan berdasarkan nilai IG adalah IG rendah 55, IG sedang 55 sampai dengan 69, dan IG tinggi mencapai 70. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka cookies standar tergolong memiliki IG sedang. Donat standar memiliki IG tinggi, sedangkan cookies bekatul dan donat bekatul tergolong IG rendah. Konsumsi pangan yang memiliki IG rendah dapat meningkatkan sensitivitas produksi insulin dalam pankreas. Dengan demikian, cookies bekatul dan donat bekatul dapat diaplikasikan sebagai pangan sehat alternatif untuk tujuan diet. Faktor-faktor yang mempengaruhi IG suatu bahan pangan adalah daya cerna pati, interaksi antara pati dengan protein, jumlah dan jenis asam lemak, kadar serat pangan, cara pengolahan, anti-gizi pangan, dan bentuk fisik dari bahan pangan. IG cookies dan donat bekatul lebih rendah daripada cookies dan donat standar. Hal ini disebabkan oleh kadar amilosa, serat pangan, lemak, dan protein cookies dan donat bekatul yang lebih tinggi daripada cookies dan donat standar. Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya nilai IG cookies bekatul dan donat bekatul diberikan pada tabel 8.
Demikianlah dari mereview jurnal yang saya buat dari video ini. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih telah menonton.